Sutra Teratai yang menakjubkan bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sinvas yang Sutra Teratai episode 1655. Menegakkan ajaran sutra dan menghapus segala noda. Akar indera, objek indrawi dan kesadaran indrawi mengikuti kondisi luar dan menjadi ternoda. Ini dinamakan kekotoran dan tiada kebajikan. Sekarang orang yang menegakkan ajaran sutra jelas akan akar indera dan objek indrawi, mampu menghapus segala noda dan memperoleh jasa kebajikan yang murni. Ketika kita melihat ini, seharusnya kita dapat mengerti akar indera adalah 6 akar indera kita. Objek indrawi adalah kondisi luar. Akar indera, objek indrawi dan kesadaran indrawi menyatu, mengikuti kondisi luar dan menjadi ternoda. Mata selalu melihat sesuatu sesuai nafsu keinginan dan ingin mendapatkannya. Membicarakan tentang indera mata, ini telah sama dengan 6 akar indera dan objek indrawi. 6 akar indera terhadap 6 objek indrawi. Kita akan mengikuti kondisi dan menjadi ternoda. Saya senantiasa mengatakan, semua orang seharusnya sudah jelas jika demikian. Ini dinamakan kekotoran dan tiada kebajikan. Kita membina diri adalah untuk menghapus kegelapan batin ini. Dari akar indera yang menyatu dengan objek indrawi, kita memunculkan pikiran dan menghasilkan kegelapan batin sehingga menjadi ternoda. Ini adalah kita makhluk awam. Dari kondisi luar objek indrawi menyebabkan kegelapan batin dan kerisauan. Ini dinamakan kekotoran. Karena ini kekotoran, maka kita tiada kebajikan lagi. Ini disebut kebocoran. Untuk beberapa waktu saya selalu memberitahu semua orang tentang kebocoran. Kebocoran adalah telah mengalir keluar. Kita pada dasarnya memiliki kebijaksanaan murni. Tetapi seiring dengan adanya kekeruhan dan kerisauan, kita telah kehilangan sifat hakiki tata kita. Telah tertutupi, maka disebut kebocoran. Adanya kekeruhan, maka akan bocor. Sifat hakiki murni kita telah ditutupi kerisauan selapis demi selapis, kebijaksanaan menghilang sedikit demi sedikit, sehingga disebut tiada kebajikan. Sekarang, orang yang menegakkan ajaran sutra jelas akan akar indera dan objek indrawi. Kita sekarang menegakkan sutra. Kita memahami ajaran dalam sutra dan kita seharusnya menerima dan menegakkan ajaran ini dengan baik. Dengan memelihara ajaran dengan baik dalam diri kita sendiri, barulah kita dapat mengajarkan orang lain untuk menerima dan menegakkannya. Akar kita harus memahaminya dengan jelas. Akar dan objek indera kita harus benar-benar memahami. Demikianlah jika orang yang menegakkan jalan sutra ingin membimbing orang lain. Arah tujuan harus jelas. Jika arah kita jelas, maka kita sendiri dan orang lain, orang yang kita ajarkan akan dapat memahaminya sepenuhnya, maka mampu menghapus segala noda dan memperoleh jasa kebajikan yang murni. Dengan sendirinya segala noda yang melekat pada kita sepenuhnya dapat disingkirkan dan memperoleh jasa kebajikan yang murni. Untuk bisa memperoleh harus melalui pelatihan. Apa yang diperoleh adalah moral kebajikan. Kebajikan yang diperoleh dari latihan ini, harapan kami adalah agar semua orang dapat memahaminya. Latihan di 6 indera kita sangatlah penting. Ketika indera kita berhadapan dengan objek duniawi, batin kita harus tetap teguh. Sebagai praktisi, kita harus jelas akan masalah dan benda duniawi dan juga arah tujuan. Semuanya ada dalam 6 indera kita. Jadi kita harus bersungguh hati. Oleh karena itu, naskah sutra sebelumnya mengatakan, maka orang itu akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari mata, 1200 jasa kebajikan dari telinga, 800 jasa kebajikan dari hidung, 1200 jasa kebajikan dari lidah, 800 jasa kebajikan dari tubuh, dan 1200 jasa kebajikan dari pikiran. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Dengan jasa kebajikan ini dapat
memperagung 6 akar indera, membuat semuanya menjadi murni. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru Dharma. Bagi yang menegakkan sutra harus sangat jelas. Diri sendiri menegakkan dengan sungguh-sungguh, mengajarkan kepada orang lain untuk menegakkan, membaca dengan sungguh-sungguh, melafalkan, menyalin dan membabarkan. Jika dapat mempertahankan kemurniannya, maka dalam keenam akar indera ini mengandung jasa kebajikan. Demikian, mari menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Naskah sutra berikutnya. Dengan jasa kebajikan ini dapat memperagung 6 akar indera, membuat semuanya menjadi murni. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru Dharma. Dapat dikatakan tubuh kita sebagai manusia harus lengkap memiliki keenam akar indera ini. Tubuh manusia dilengkapi dengan 6 akar indera. Harus lengkap, barulah disebut sebagai tubuh manusia yang utuh. Jika kurang satu macam dari 6 akar indera ini, kurang satu indera, maka kehidupan akan menjadi sulit. Ketika seseorang terlahir di dunia, yang terpenting adalah 6 akar indera harus lengkap. Semuanya memiliki fungsi tak terhingga dan kegunaan penuh kebajikan. Jika keenam akar kita lengkap, mata, telinga, hidung, lidah, dan lainnya semua lengkap. Ketika kita akan melakukan sesuatu sudah sangat mudah. Apalagi berbuat kebajikan, terlebih lagi berbuat kebajikan membutuhkan 6 akar indera yang sehat dan lengkap. Dengan jasa kebajikan ini dapat memperagung 6 akar indera, membuat semuanya menjadi murni. Tubuh manusia dilengkapi dengan 6 akar indera. Semuanya memiliki fungsi tak terhingga dan kegunaan penuh kebajikan. Kebajikan dan kejahatan dibedakan dan disimpan dalam gudang kesadaran. Jadi kita harus sangat bersyukur. Setiap hari kita harus sangat bersyukur. Tangan dan kaki kita sehat dan utuh. Mata, telinga, hidung, dan lidah kita semuanya lengkap dan sehat dan tidak kekurangan. Selain itu, mata kita tidak memiliki penyakit, telinga kita terbebas dari penyakit, hidung kita bebas dari penyakit, dan lidah dan mulut kita bebas dari penyakit. Dengan demikian, sepanjang kehidupan kita adalah tanpa cacat dan sehat dan dapat berfungsi dengan baik. Ya ampun, kenapa mataku menjadi buram? Sangat tidak nyaman ketika saya melihat sesuatu. Kurasa telingaku sulit mendengar, saya tidak bisa mendengar suara dengan jelas dan sebagainya. Ini adalah kemunduran 6 akar. Mereka menua dan memburuk. Oleh karena itu, bagi kami untuk melakukan apapun sudah tidak leluasa lagi. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu ketika Anda memiliki semuanya, yakni waktu ketika kita sehat, memiliki 2 tangan yang sangat sehat, kita harus segera melakukan hal baji. 2 kaki yang sehat, kita harus segera berjalan ke arah yang seharusnya kita jalani. Mendengar Dharma, telinga kita masih bisa mendengarnya. Segeralah mendengarkannya dengan baik. Banyak hal yang harus kita lakukan pada waktu yang tepat. Tetapi jika tidak melakukannya tepat waktu, sebenarnya tubuh manusia jika tidak seimbang, maka akan sakit. Sakit yaitu tubuh mulai tidak selaras, tidak mendengarkan perintah. Pada saat ini akan merasakan ketidakleluasaan, tidak dapat melakukan hal yang memuaskan diri sendiri, juga tidak bisa bersumbangsi ketika berhadapan dengan orang lain dan masalah, sehingga kita harus menggenggam erat. Ketika 6 akar indera kita masih sehat, harus segera menggenggam kesempatan melakukan perbuatan baik. Di mana yang masih harus ditekuni, harus giat bersemangat. Jika kita memiliki 6 indera yang sempurna, maka semuanya memiliki fungsi tak terhingga dan kegunaan penuh kebajikan. Juga harus jelas terhadap apa yang akan kita baca selanjutnya. 6 indera memiliki fungsi yang banyak yang membuat kita mampu untuk bersumbangsi. Ketika bersumbangsi, kita memperoleh
Memperoleh adalah kebajikan. Selama Anda melakukan hal bajik, memperoleh kebajikan ini disebut sebagai jasa kebajikan. Hal baik adalah jasa usaha. Kita berusaha melatih spiritual kita, mempraktekkan keluar dengan memberi pengajaran kepada orang lain. Semua ini memiliki perolehan yang disebut jasa kebajikan. Kebajikan dan kejahatan dibedakan dan disimpan dalam gudang kesadaran. Sudah sering dikatakan, kita akan menyimpan semua yang kita lakukan. Kebajikan dan kejahatan pasti berbeda. Kalau bukan kebajikan, maka kejahatanlah yang akan dilakukan dalam seumur hidup kita. Jika tidak demikian, maka hidup kita berlalu dengan sia-sia. Melewati hidup dengan sia-sia sama dengan berhutang. Kita berhutang pada dunia ini karena Anda tidak melakukan apapun. Akan tetapi seumur hidup kita tergantung pada apa yang dihasilkan oleh bumi ini, yang menghidupkan kita, yang memberi kita kehidupan berlimpah. Sedangkan kita tidak melakukan apapun. Ini berarti berhutang terhadap bumi dan langit. Bumi dan langit menghidupi segala makhluk. Kita datang dan berada di antara bumi dan langit ini, menghabiskan sumber alam. Kita tidak bersumbangsi sama sekali, bukan tentang. Kalau bukan kebajikan, pastilah kejahatan. Saya tidak berbuat kebajikan, saya juga tidak melakukan kejahatan. Saya tidak berdosa, Anda tidak berdosa, namun Anda berhutang. Ini disebut dengan hidup dengan sia-sia, berhutang kepada bumi, langit dan isinya, berhutang kepada ayah dan ibu, berhutang kepada para makhluk demi kehidupan. Tubuh didapat dari ayah ibu, kebutuhan kita semuanya lengkap dan cukup. Karena upaya banyak orang seperti sarjana, petani, pengrajin, dan pedagang, kebutuhan akan peralatan sandang dan pangan semuanya dilengkapi. Kesemuanya ini adalah hasil kerja keras dari semua orang. Kita yang menikmati, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa, melewati hidup dengan sia-sia. Kelak yang demikian juga akan tersimpan dalam gudang kesadaran. Wahai semuanya, harus bersungguh hati jadi kebajikan. Kejahatan semuanya tersimpan dalam gudang kesadaran. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Apa yang disebut gudang kesadaran? Gudang kesadaran adalah kesadaran karma. Karma baik, jahat, kurangnya produktivitas, dan hutang karma termasuk bagian darinya. Jadi semua ini tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Jadi gudang kesadaran kita ini sebenarnya apa yang ingin kita simpan di masa mendatang, apa yang akan kita bawa. Buddha telah mengajarkan kita tentang ini. Dalam bab panjang usia Tathagata, Buddha mengajarkan kita cara ini. Ketika menyangkut Buddha sendiri, sudah sejak tidak terhitung banyaknya kalpa yang lalu, dari kehidupan ke kehidupan dengan tubuhnya, beliau telah berlatih spiritual di dunia ini. Beliau selalu bersumbangsi demi orang lain, selalu bekerja keras dan melakukan kebajikan. Jadi terus mengakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Beliau kembali pada sifat hakiki tatata. Karena dia tidak tercemar atau ternoda, maka dia tidak terjerat dalam kekuatan karma. Setiap bagian darinya berada dalam kesadaran kesembilan. Ini untuk kembali pada sifat hakiki, yaitu sifat tercerahkan atau tercerahkannya sifat tatanya. Dia terus menegakkan ajaran ini sendiri dan mengajar orang lain untuk menegakkannya. Dia juga bersuka cita dan memuji yang lain. Inilah bagaimana Buddha kembali ke dunia kehidupan demi kehidupan. Dia terus menumbuhkan sifat tercerahkan, sifat hakiki yang demikian adanya yang murni. Inilah jasa kebajikan dari latihan atau praktek spiritual, bersumbangsi dan menyimpan dalam kesadaran kita. Mengikuti sesuatu yang memiliki noda dinamakan kekotoran dan tiada jasa kebajikan. Jika ternoda dinamakan keruh dan kotor. Tiada kebajikan dan jasa kebajikan. Sekarang orang yang menegakkan sutra mampu menjauhi 6 objek keluar. Itu sebabnya memperoleh 6.000 jasa kebajikan yang murni untuk memperagung diri. Selanjutnya dikatakan, mengikuti sesuatu yang memiliki noda dinamakan kekotoran dan tiada jasa kebajikan. Jika ternoda dinamakan keruh dan kotor.
tiada kebaikan dan jasa kebajikan. Jika 6 akar indera dan 6 objek indera terus-menerus ternoda dan kegelapan batin kita terus-menerus bertambah, di samping itu tidak ada jasa kebajikan dari perbuatan baik. Tidak banyak hal yang bisa tercapai. Waktu dan hari berlalu begitu saja, hanya terus-menerus menodai dunia ini. Jika kita membiarkan apa yang kita lihat di dunia ini mengacaukan batin kita, maka batin kita akan tergugah dan menggerakkan niat kita untuk berbuat ke semua ini adalah pergerakan dalam lingkaran. Maka sekarang orang yang menegakkan sutra mampu menjauhi 6 objek luar. Sekarang kita menegakkan sutra. Kita harus mengenali 6 objek dengan baik-baik. Kita jangan sampai ternoda. Yang tidak seharusnya diambil, tidak boleh diambil. Ketika batin tidak seharusnya bergerak, tidak boleh bergerak. Kita harus menjaga 6 akar indera dengan baik. Pada saat yang bersamaan, kita harus jelas jangan menodai. Namun kita harus jelas untuk bersumbangsi. Diri sendiri menerima dan menegakkan. Ini adalah jasa kebajikan yang diperoleh dari menegakkan sutra. Yang dibutuhkan adalah menegakkan sutra dengan baik, mengikuti ajaran dan mengamalkan dalam praktek membina diri. Juga harus mengajarkan kepada orang lain untuk membina diri. Mengajak orang lain untuk membina diri, juga harus turut bersuka cita ketika melihat dan mendengar hal ini. Ini semuanya termasuk sebagai memupuk akar kebajikan sehingga mampu menjauhi kotoran. Maka itu kita harus baik-baik memelihara akar dan objek. Kesemua yang dilakukan adalah pembinaan diri, praktek yang memberi manfaat kepada orang lain. Dengan demikian akan memperoleh jasa kebajikan. Maka yang bernoda sudah dibersihkan, yang murni tumbuh berkembang. Itu sebabnya memperoleh 6.000 jasa kebajikan yang murni untuk memperagung diri. Jika kita memperoleh jasa kebajikan, ini karena kemurnian kita. 6 akar dan objek semuanya murni. Tidak melakukan kejahatan berarti melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan akan tersimpan dalam gudang kesadaran, terutama yang murni. Membuat semuanya menjadi murni. Karena Guru Dharma giat menegakkan sutra ini, makanya mampu memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara dan menyelami sutra Pitaka, membukakan kemampuan untuk melihat, mendengar, mengenali dan mengetahui sehingga mampu menyadari segala realitas sejati, dan 6 akar indera dilengkapi dengan jasa kebajikan yang murni. Membuat semuanya menjadi murni. Karena Guru Dharma giat menegakkan sutra ini. Karena Guru Dharma membina kemurnian dan kejernihan Dharma. Karena kita membina diri dan Dharma adalah guru kita. Dan menggunakan Dharma mengajarkan orang lain. Ini adalah Guru Dharma. Bab kali ini dinamakan jasa kebajikan Guru Dharma. Kita sendiri harus melatih dan menegakkan, lalu mengajarkannya kepada orang lain untuk membina diri. Guru Dharma ini haruslah rajin dan giat. Bila ingin menjadi Guru Dharma, maka kamu harus fokus dan murni, giat dan tidak malas. Harus selalu mempertahankan semangat, fokus dan giat. Ini baru dinamakan menegakkan sutra ini. Dengan giat dalam sutra ini, selain membacanya, kita harus mempraktekkannya dalam keseharian. Dikarenakan sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Kita melakukan segala sesuatu sama seperti apa yang dikatakan di dalam kitab sutra. Sutra dan Dharma adalah untuk mengajarkan kita semua. Karena itu kita harus menegakkan sutra ini sehingga kita mampu memahami dan menghayati jalan agung. Melakukan 3 perlindungan setiap hari. Bukankah itu bertujuan untuk memahami dan menghayati jalan agung? Setelah kita memahami dan menghayati jalan agung, kita harus membangkitkan tekad tiada tara. Itu bukan hanya tentang melatih diri dan memperoleh manfaat pribadi saja. Kita juga harus mengajarkan dan memberi manfaat kepada orang lain, sehingga setiap orang dapat saling mendukung dalam praktek bersama. Memahami dan menghayati jalan agung harus segera diterapkan dengan membangkitkan tekad tiada tara. Jika kita bisa melakukannya, baru kita dapat sepenuhnya
sepenuhnya menyelami sutra pitaka. Hati kita tidak terkontaminasi sehingga kita mengalami sutra pitaka dengan hati yang sangat murni. Inilah yang disebut fokus dengan tekad penuh dan berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh bukan hanya terbatas pada hal itu aja, memahami dengan mendalami melalui membaca dan menghafal saja, tetapi juga untuk membuka jalan dan merintis jalan. Dengan demikian kita melatih diri dan membangun jalan sendiri, merintis jalan dengan baik, memberi manfaat bagi orang lain agar mereka dapat berjalan dengan lancar di jalan ini. Jadi belakangan ini saya terus mengingatkan semua orang untuk membuka jalan dan merintis jalan. Itulah yang disebut memberi manfaat bagi diri sendiri, namun tetap harus memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, membukakan kemampuan untuk melihat, mendengar, mengenali, dan mengetahui. Sekiranya kita dapat menyelami sutra pitaka seperti ini, berarti membukakan apa yang kita lihat, dengar, kenali, dan ketahui. Sebab hati kita sangat murni, tidak bercabang-cabang, dan tidak ternoda. Jadi, apa yang kita lihat, yang kita dengarkan, apa yang kita kenali dan ketahui, kita bisa dengan sangat fokus, tidak kacau. Ini adalah kebijaksanaan. Dengan demikian maka mampu menyadari segala realitas sejati. Prinsip kebenaran yang sejati harus dikenali. Ini adalah membuka kebijaksanaan. Jika Anda ingin membukakan kebijaksanaan, maka harus dari pandangan dan pengetahuan. Pandangan dan pemahaman ini indera pendengaran. Hal-hal yang diketahui setelah mendengar dan tercerahkan akan meningkatkan kebijaksanaan. Tidak kacau balau, semuanya sangat murni, memberi manfaat kepada diri sendiri dan membantu orang lain. Kemampuan untuk melihat, mendengar, mengenali, dan mengetahui kesemuanya adalah hal baik. Melatih diri sendiri juga dapat mengajak orang, membantu orang. Ini mampu menyadari segala realitas sejati. Prinsip kebenaran tidak menyimpang. Jadi kita 6 akar indera dilengkapi dengan jasa kebajikan yang murni. Sekiranya kita dapat demikian, maka 6 akar kita akan murni dan tidak ternodai. Inilah yang harus kita praktekkan dalam tindakan nyata dengan kesungguhan hati dan berusaha keras. Tidak hanya dengan kesungguhan hati, adalah saya senantiasa berpikir, saya bersungguh-sungguh hati. Kesungguhan hati bukan berpikir. Kesungguhan hati perlu mempraktekkan dalam tindakan nyata. Tidak menyimpang, tidak ada kesalahan. Ini baru-baru benar bersungguh hati dan berusaha keras. Dengan demikian tiada satupun yang bukan dharma sejati. Makanya disebut murni. Karena disebut murni, makanya tak bertambah dan tak berkurang. Karena 6 akar indera masing-masing dapat berfungsi sebagai akar indera lainnya. Makanya memperoleh kemahaleluasaan yang sungguh tak terbayangkan. Dengan demikian tiada satupun yang bukan dharma sejati. Ketika kita memahami kebenaran hakiki, maka segala sesuatu adalah dharma sejati. Apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan ketahui, semuanya adalah dharma sejati. Kita harus bersungguh hati terhadap dharma sejati ini. Kita harus berusaha keras, berhubung sudah dikatakan ini adalah dharma murni. Karena disebut murni, makanya tak bertambah, dan tak berkurang. Kita telah kembali kepada tata dari sifat hakiki kita yang murni. Sifat hakiki yang demikian adanya pada awalnya memang sudah ada. Sejak dari awal memang tak bertambah dan tak berkurang. Karena 6 akar indera masing-masing dapat berfungsi sebagai akar indera lainnya. Jika kita selalu dapat menggunakan sifat hakiki kita yang murni untuk melihat keadaan eksternal, maka semuanya akan menjadi murni. Ketika kita menggunakan tata yang murni untuk mendengarkan suara-suara dunia, yang terdengar adalah suara jernih dari gelombang laut.
Ini semua tidak bertambah atau berkurang. Semua suara itu adalah suara yang menakjubkan. Dharma itu seperti gelombang, satu gelombang demi gelombang. Jika kita mendengarkan dengan tenang, ada irama di dalamnya. Ia dipenuhi dengan irama tinggi dan rendah. Ketika kita membiarkan pikiran kita tenang dan mendengarkan, ia seperti irama pembacaan puisi, mendengarkan sutra, atau mempelajari naskah sutra. Semuanya tiada lain adalah irama kehidupan kita sehari-hari. Seperti waktu koneksi video dengan insan suci di Afrika, melihat bahwa di bawah sinar matahari di tempat tersebut mempertunjukkan himne ajaran Jingse. Wah, sungguh spektakuler. 600-an lebih orang di tempat tersebut di saat yang bersamaan mempertunjukkan himne ajaran Jingse, bisa melafalkan dan menyanyikannya. Bahasa tubuhnya juga sangat seragam. Biasanya pada saat mereka memasuki bakti salah saat belajar kelompok, selalu menyanyikan tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Menyanyikannya dengan sangat jernih dan sangat jelas, tidak merasa bahwa mereka adalah orang Afrika sedang bernyanyi dan melafalkan. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Wah, mereka melafalkan setiap kalimat dan kata-kata dengan sangat jelas. Iramanya sangat indah, membuat orang sangat terharu. Lihatlah Afrika, mereka mempunyai cara. Dharma ini diwujudkan ke dalam musik, lalu mereka menyerapnya ke dalam tubuh serta dapat diekspresikan dengan sikap tubuh mereka. Irama yang berbuatan Dharma tersebut, terlebih lagi setiap ajaran semuanya berada di dalam batin mereka dan tindakan mereka. Misalnya mereka pernah melihat dan melakukan kunjungan kasih ke saudara sedharma yang relawan suci ingin mengunjunginya. Karena tidak datang atau hadir, ketika mengunjunginya baru tahu bahwa ternyata rumahnya begitu jelek dan sederhana. Tidak ada apapun di dalamnya. Barang yang ada hanya meja, sebidang papan yang diletakkan di atas bukan kaki meja, tetapi di atas anyaman dari bambu dan bahan lainnya. Itu juga bukan anyaman yang rapi, pokoknya ditumpuk-tumpuk begitu. Untuk dapat menopang permukaan meja, Bodhisattva kita berkata, "Keadaanmu seperti ini, apakah kamu butuh bantuan?" Dia menjawab, "Tidak, saya adalah orang yang membantu orang lain." Dia adalah Bodhisattva yang sangat-sangat senior, sudah dilantik sebagai komite dan sangat senior. Namun dia dapat menjalani hidup seperti ini, tinggal di rumah tanpa dinding, bahkan saat melihat ke atas pun bisa melihat langit. Meski demikian hatinya sangat kaya. Dia keluar membantu orang lain, merasa sangat berkecukupan. Dia memiliki 2 tangan yang sehat dan 2 kaki yang sehat untuk berjalan, dan mulut serta lidah yang dapat menghibur orang lain. Tidak kekurangan apapun, semuanya sangat berkecukupan. Inilah hatinya, batin yang kaya. Inilah yang disebut dengan murni, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sifat hakiki yang demikian adanya telah terbangkitkan. Dia menggunakan sifat hakiki yang demikian adanya dalam kehidupannya sekarang, membuka sebuah jalan yang lapang di Afrika untuk mengajak semua orang, mari kita berbuat kebajikan, dan membentangkan sebuah jalan sangat berpengalaman. Di tempat mereka sekarang di tahun 2018, relawan ada 3.000 orang lebih. Melihatnya saja sudah terharu. Ini adalah Dharma yang jernih murni. Walaupun mereka semua duduk di atas tanah, seluruh padang pasir setelah kita berjalan akan meninggalkan jejak kaki. Yang mereka pakai adalah celana putih. Melihat mereka duduk bersila di atas tanah, setelah duduk kemudian berlutut di sana, memberikan penghormatan di sana, kembali berdiri. Tidak terlihat celana putih mereka menjadi kotor. Kata saya, bahkan tanah dan pasir di sana pun bersih. Semuanya bersih, benar-benar sangat menggetarkan hati, sangat terharu, benar-benar jernih dan murni. Berbicara tentang jernih dan murni, akan teringat dengan orang-orang dari tanah itu. Sungguh bersih, murni, tidak ternoda. Makanya tak bertambah dan tak berkurang adalah karena 6 akar indera masing-masing dapat berfungsi sebagai akar indera lainnya.
dapat menggunakan ini untuk mendeskripsikannya. Oleh karena itu, mereka sangat bebas dan nyaman, sangat-sangat leluasa. Benar-benar tidak terbayangkan bagaimana mungkin dalam kondisi yang demikian, sedemikian leluasa, benar-benar tak dapat dibayangkan. Jasa kebajikan ini sudah sangat banyak dilakukan oleh mereka di sana. Sebidang tanah itu terawat dengan sangat baik. Kebun sayur mereka tertata dengan sangat rapi tanpa ada satupun rumput liar. Di atas lahan yang begitu luas, setiap petak sayuran tertata dengan sangat rapi tanpa ada yang melenceng sedikit pun. Setiap sayuran tumbuh subur dan sehat. Kubis mereka tumbuh dengan sangat besar. Sungguh ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dalam sekejap. Tidak, yang lebih menyentuh hati saya adalah salah satu kegiatan yang mereka lakukan, yaitu memotong rumput alang-alang. Mereka menjemurnya di tanah. Setelah menjemurnya, lalu apa yang akan mereka lakukan? Mereka mulai menenun tikar jerami dari alang-alang itu, dan beberapa sudah jadi. Mereka mengatakan bahwa mereka mulai menenun ini karena gempa bumi di Indonesia. Tikar-tikar itu akan dijual untuk membantu korban gempa di Indonesia. Hal ini membuat saya semakin tersentuh. Selama ini sejak gempa bumi di Indonesia terjadi, mereka sudah mulai melakukannya. Coba pikirkan, bukankah ini sangat menyentuh hati? Sangat menyentuh hati. Oleh karena itu, inilah yang disebut jasa kebajikan. Tubuh dan pikiran melakukan pembinaan diri dan melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Hanya melihat apa yang mereka lakukan saja sudah mendatangkan jasa kebajikan. Karena timbul perasaan gembira saat melihat apa yang mereka lakukan, benar-benar turut bersuka cita. Jika kita bisa memuji mereka, itu juga merupakan jasa kebajikan. Apa yang mereka lakukan ini sungguh sangat tidak mudah. Jasa kebajikan adalah buah kebajikan yang dihasilkan dari perbuatan berjasa pahala. Jasa kebajikan dari mata, hidung, dan tubuh tidak mampu menandingi banyaknya jasa kebajikan dari telinga, lidah, dan pikiran. 3 akar indera dari telinga, lidah, dan pikiran dapat mendengar, membabarkan, atau menyadari ajas kebenaran dalam dharma menakjubkan. Ajas kebenaran yang didengar, dibabarkan, atau disadari adalah tak terbatas. Makanya jasa kebajikan dari kemampuan untuk mendengar, membabarkan, atau menyadari adalah tak terbatas pula. Jasa kebajikan ini buah kebajikan yang hasilkan dari perbuatan berjasa pahala, karena mereka bertindak dan menyelesaikan perbuatan-perbuatannya sehingga muncul buah kebajikan. Petikan ini mengatakan kepada kita bahwa jasa kebajikan dari mata, hidung, dan tubuh tidak mampu menandingi banyaknya jasa kebajikan dari telinga, lidah, dan pikiran. Ketika hal ini, yaitu mata, hidung, dan tubuh memiliki 800 jasa kebajikan, tetapi telinga, lidah, dan pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan. Jadi ketika mata melihat sesuatu, ia masih bisa terhalang. Saat ini di rumah kita terhalang oleh tembok. Kita tidak dapat melihat bagian luar. Ini berarti kemampuan kita melihat masih terhalang. Hidung mampu bernapas dan membedakan aroma wangi atau busuk. Hanya ini saja yang dapat dilakukannya. Tubuh kita memiliki banyak rintangan. Jika jalannya agak panjang, kita berkata, kakiku sakit. Jika sesuatu agak tinggi, kita berkata, aku tidak bisa memanjatnya. Jika jurangnya terlalu dalam, kita berkata, aku takut untuk turun. Tubuh kita tidak mampu melakukan banyak hal. Kita semua memiliki rintangan yang berhubungan dengan tubuh kita. Ada juga rintangan karena penuaan dan sebagainya, sehingga jasa kebajikan dari mata, hidung, dan tubuh tak dapat menyamai jasa kebajikan dari telinga, lidah, dan pikiran. Sebab akar indera telinga kita mampu mendengar suara dari tempat amat sangat jauh. Ketika kita sedang menenangkan diri, kita dapat mendengar dharma dan menyerapnya ke dalam batin, membuat kita tahu untuk berubah diri. Kesalahan dari masa lalu harus dirubah. Kita harus bertobat. Bila kita bisa mengoreksi kesalahan, kita dapat merubah kehidupan ini. Dari orang awam bisa menuju jalan menjadi orang suci. Ini adalah jasa kebajikan dari mendengar oleh telinga. Bagaimana dengan lidah kita?
Fungsinya bukan hanya dipergunakan untuk memakan. Yang terpenting adalah bisa berbicara. Bila bisa berbicara dengan sangat jelas, membuat orang lain bisa memahami. Karena demikian, lidah dapat menyebarkan Dharma Buddha, membabarkan Dharma Bajik, membimbing orang hingga mencapai prestasi. Inilah jasa kebajikan dari lidah. Lalu pikiran. Pikiran terbuka dan menjadi paham. Setelah kita menerima Dharma Buddha, batin dan pikiran kita dapat memahami dan mampu merenungkan banyak hal. Kita bisa menyimpan banyak dharma ke dalam kesadaran kita. Maka jasa kebajikan dari pikiran ini amat besar. Dengan begitu kita bisa memahami bahwa mengapa terdapat 800 jasa kebajikan dan 1200 jasa kebajikan. Mengapa mata, hidung dan tubuh tak dapat menyamai telinga, lidah dan pikiran. Sekarang demikian saya jelaskan. Mestinya semua orang dapat memahami. Ini digabungkan menjadi 6.000, maka mesti memahami dengan sepenuh hati. Tentu saja meski Dharma adalah sangat mendalam, kita harus bersungguh hati menghayatinya, menerimanya dengan baik. Jadi, 3 akar indera dari telinga, lidah, dan pikiran dapat mendengar, membabarkan, atau menyadari ajas kebenaran dalam Dharma menakjubkan. Telinga kita dapat mendengarkan Dharma, lidah kita dapat membabarkan Dharma, dan pikiran kita dapat menyimpan Dharma. Jadi karena hal tersebut, prinsip kebenaran yang halus menakjubkan ini dapat tersimpan dalam batin kita serta dapat membabarkannya kepada orang lain. Ini semua adalah perbuatan berjasa pahala, adalah juga jasa kebajikan. Maka mendengar, membabarkan atau menyadari yakni setelah pikiran kita memahami secara mendalam. Betul, sudah menyadari, demikianlah. Jadi ajas kebenaran yang didengar, dibabarkan atau disadari adalah tak terbatas. Makanya jasa kebajikan dari kemampuan untuk mendengar, membabarkan atau menyadari adalah tak terbatas pula. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk memahami ini. Sedangkan perbuatan berjasa pahala daripada mata, hidung dan tubuh tidak mampu menandingi jasa kebajikan daripada telinga, lidah dan pikiran. Contohnya, telinga mampu mendengar suara dari 4 penjuru, sedangkan mata hanya mampu melihat wujud di depan serta separuh wujud di samping kanan kiri. Tubuh hanya merasakan kalau ada sentuhan dengan objek luar, sedangkan pikiran mampu mencakup seluruh alam semesta. Hidung hanya mampu bernapas, sedangkan lidah mampu mengeluarkan kata-kata untuk membabarkan Dharma. Jika dikembangkan secara demikian, akan dapat dimengerti. Sedangkan perbuatan berjasa pahala daripada mata, hidung dan tubuh tidak mampu menandingi jasa kebajikan daripada telinga, lidah dan pikiran. Hal ini memungkinkan semua orang untuk lebih memahami mengapa ada perbedaan dari 800, 1200. Sebuah perbedaan di fungsinya. Contohnya, telinga mampu mendengar suara dari 4 penjuru, sedangkan mata hanya mampu melihat wujud di depan serta di samping kanan kiri. Kita hanya dapat melihat sebagian. Kita tidak dapat melihat apa yang ada di belakang kita. Kita hanya dapat melihat apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di samping kita, kita bisa melihat sedikit. Dengan memutar kepala, kita dapat melihatnya. Kita tidak dapat melihat apa yang ada di belakang kita. Telinga kita dapat mendengar dari 4 penjuru. Jika seseorang berbicara di belakang kita, kita dapat mengetahui bahwa mereka di belakang kita. Bagaimana jika suaranya berasal dari kanan, kiri, ataupun depan kita? Kita dapat mendengar suara dari 4 penjuru, tetapi mata kita tidak bisa melakukannya. Tubuh bisa merasakan jika bersentuhan dengan objek luar. Harus bersentuhan baru tahu. Tubuh kita benda bersentuhan dengan kita baru tahu. Telah mengenakan pakaian, jika tidak akan merasa dingin. Hanya tahu dingin, tetapi kita merasa dingin jika tidak mengenakan pakaian. Kita masih merasa dingin, tidak mampu disampaikan. Tidak terpengaruh oleh dingin, panas dunia mempengaruhi kita. Kamu mengatakan mata dan telinga kedinginan, apakah ada? Tubuh kita kedinginan, pilek
Ini merupakan kekurangan tubuh kita. Objek ini bersentuhan sehingga pikiran mampu mencakup seluruh alam semesta. Hidung hanya untuk bernapas agar pikiran kita mampu mencakup seluruh alam semesta. Tetapi hidung hanya untuk bernapas, mampu mencium wangi busuk, hanya demikian. Jika lidah mampu mengeluarkan kata-kata untuk membebarkan dharma. Jika dikembangkan secara demikian, kita dapat mengetahui sehingga dharma harus bersungguh hati memahami, lebih bersungguh hati, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, dan tubuh menyatu dengan akar pikiran jasa kebajikan yang kita bina. Apa yang kita bina adalah jasa kebajikan atau ingin menciptakan karma tidak buruk atau karma dari tidak melakukan apa-apa. Karma karena berhutang ini setelah kita mendengarkan menjadi sangat jelas sehingga pikiran terbuka dan menjadi paham, maka harus baik-baik bersungguh hati di antara akar objek kesadaran. Dalam kehidupan sehari-hari ternodai atau murni jernih, kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah jasa kebajikan tiada batas, berharap semua orang bersungguh hati.